Bapak Ibu Saudara di seluruh Indonesia, harga minyak dunia yang cenderung naik terus, ya, dan perang Rusia Ukraina yang tidak henti-hentinya, ya, mau ada perang lagi di Selat Taiwan antara China, Amerika, dan Taiwan yang sudah mulai panas, ya, dan ini akan tidak eskalasi geopolitik ini tidak akan selesai. Selamanya akan begini terus mungkin sampai tahun 2023. Dan harga minyak koreksi akan naik kembali lagi menembus level tertinggi 130 ya di awal Maret itu, Maret 2022, dan akan terus naik menembus level tertinggi pada Februari 2008 mencapai level 149 per barel, US dollar per barel. Itu harga minyak tertinggi sepanjang sejarah. Dan kemungkinan besar memang sengaja dibuat sampai harga minyak melambung tinggi. Ya, sekarang dari negara OPEC Plus, Arab Saudi masih sudah menambah pasokan. Jika nanti pada saat sudah terjadi goncangan resesi, anjloknya pasar saham dunia, sementara geopolitik perang Rusia Ukraina ini belum selesai dan Selat Taiwan juga belum selesai, tetapi karena sudah resesi, OPEC mulai menyetop pasokan, mengurangi pasokan, maka harga minyak akan terbang lagi. Terbang tinggi-tingginya tembus 150 US dollar per barel. Inilah yang akan terjadi, realita yang akan terjadi tidak akan lama lagi. Ya, antara akhir tahun ini, ya, Oktober 2022 sampai tahun depan, yang dikatakan dunia gelap, ekonomi gelap di tahun 2023 ini. Nah, kejadian kondisi seperti ini yang harga minyak tinggi ini, ya, kita di Indonesia Anda tahu sendiri bahwa sudah diwacanakan minggu depan. Minggu depan akan ada wacana untuk menaikkan BBM lagi. Ya. Jika sekarang sudah mulai inflasi, minggu depan BBM naik lagi, maka inflasi makin tinggi terjadi di Indonesia. Nah, kita lihat kilas balik sejarah. Ya, kita harus belajar dari sejarah. Orang bijak itu selalu belajar dari sejarah. Reksadana bertumbuh pesat, ya. Reksadana, ya, Anda tahu reksadana mutual fund. Di Indonesia reksadana pasar saham. Pertumbuhannya cepat dari tahun 2004, tinggi-tingginya. Nah, ini seperti sekarang juga pertumbuhannya cepat sejak pandemiknya berakhir, akhir 2001 mulai bertumbuh cepat sampai 2002 ini. Nah, ini kita kilas balik ke tahun 2005, ya. Setelah 2004 bertumbuhnya cepat, 2005 kita menghadapi masalah yang sama seperti saat ini. Pada waktu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mau menaikkan kebijakan yang tidak populer, menaikkan harga BBM. Nah, karena inflasi, ya, karena kekhawatiran ada fiskal kita yang sudah semakin menipis, ya, anggaran pendapatan belanja negara yang sudah semakin menipis, akhirnya dinaikkan BBM. Dan juga pada saat itu ada kekhawatiran akan dinaikkan tingkat suku bunga. Maka itu berpengaruh sekali dengan pasar saham. Pasar saham di Bursa Efek Indonesia akan anjlok tajam. Nah, kejadian itu mirip dengan apa yang terjadi nanti di tahun 2022 ini. Ya, kita belajar kilas balik sejarah. Di tahun 2022 ini nanti Oktober, ya, kita akan kena imbasnya dari Wall Street, anjloknya Wall Street, ya. Pasar saham Amerika Serikat dan dunia di Eropa akan anjlok itu pada Oktober 2022. Dan ini sudah bulan Agustus akhir dan Anda sudah lihat sendiri tanda-tandanya. Sudah menuju ke sana, ya. Kita juga sudah mulai masuk ke dalam inflasi dan kita sudah menipis anggaran pendapatan belanja negara kita, ya. Fiskal kita sudah dalam bahaya, maka mau tidak mau minggu depan kita pasti naikin bahan bakar minyak. Maka inflasi tinggi dan kekhawatiran nanti kita akan menaikkan suku bunga. Maka sudah dipastikan Bursa Efek Indonesia, indeks harga sahamnya akan anjlok tajam. Maka disitulah akan terjadi yang namanya investasi di reksadana, akan terjadi redemption besar-besar, penarikan dana besar-besar atau ras besar-besaran yang terjadi dulu
yang mereka menyerbu kantor BNI Securities ya pada waktu tanggal 9 September tahun 2005, kasus kejadian itu. Nah, kejadian itu membuat semua perusahaan sekuritas yang mengelola, fund manager manajer investasi yang mengelola reksadana itu hilang dana kelolaannya hampir 50% lebih karena terjadi redemption, terjadi penarikan dana besar-besaran karena kejatuhan pasar saham. Karena mereka kena ketakutan, kepanikan mereka akan terjadi dengan naiknya suku bunga, maka saham akan nilai aktif bersih mereka di reksadana akan menurun. Dan itu pun akan terjadi dengan kondisi di tahun 2022 ini. Tidak akan lama lagi akan terjadi rush besar-besaran atau penarikan dana besar-besaran, atau istilah di reksadana redemption besar-besaran ya. Tarik dana keluar karena yang tadi BBM akan naik ya, minggu depan akan naik, dan suku bunga akan naik karena inflasi. Dan kondisi 2005 itu belum seberapa. Kondisi 2022 ini adalah kondisi yang global. Kondisi yang terjadi di dunia, semua dunia mengalami hal yang sama. Kebutuhan hidup, biaya hidup makin susah, rakyat makin miskin, daya beli tidak ada, ya, harga minyak BBM naik, ya, sedangkan orang berusaha daya belinya berkurang, ya, semakin omset penjualan itu semakin menurun. Ditambah harga minyak naik, makin tertekan lagi omset penjualan mereka. Maka biaya hidup makin susah, maka akan berpengaruh terhadap emiten-emiten yang sudah go public, yang sudah nangkring, sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Maka harga sahamnya akan jatuh berjamaah, ya, akan anjlok, ya, merah semuanya, akan bangkrut berjamaah. Kemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan, ya, karena ya daya beli tidak ada. Mau bertahan dengan kondisi menjual dengan harga tinggi, tidak ada yang beli, maka terjadi PHK. Terjadi PHK besar-besaran, maka makin banyak pengangguran. Makin banyak pengangguran, maka mempersulit ekonomi. Uang likuiditas berkurang. Maka yang menjual barang akan makin tidak laku, tidak ada yang beli. Inilah kondisi akan terjadi. Maka saya kasih tahu kepada Anda semua yang investasi di reksadana, supaya sebelum terjadi indeks harga saham gabungan kita masih tinggi-tingginya. Berarti apa? Nilai aktiva bersih reksadana Anda atau net asset value reksadana Anda itu masih tinggi-tingginya. Anda sudah investasi jangka panjang, Anda sudah mungkin 1, 2, 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, ya. Ini kesempatan Anda harus redemption. Anda tarik sebelum terlambat, sebelum kejatuhan itu akan terjadi, market crash global itu terjadi, jatuh, Anda telat untuk keluar. Mumpung harga masih tinggi, sebaiknya Anda menyelesaikan masalah itu. Anda redemption supaya Anda mendapat keuntungan yang tertinggi di bulan Agustus ini. Karena memasuki bulan September, apalagi Oktober, itu sudah turun dalam indeks harga saham gabungan. Saya kasih tahu ini rahasianya. Kalau Anda tidak percaya saya, itu urusan Anda. Yang menikmati kan Anda, bukan saya. Yang penting saya sudah memberikan jalan keluarnya untuk Anda supaya Anda selamat. Jangan sampai Anda terjadi kepanikan, rush besar-besaran setelah Anda melihat indeks harga saham gabungan kita jatuh ke level 3.588 di akhir tahun, mulai dari Oktober, November, Desember. Tidak ada window dressing di tahun ini, ya, supaya ingat itu. Dunia lagi bangkrut semuanya, lagi mengalami resesi besar-besaran. Anda segera keluar dari investasi Anda di reksadana sebelum terlambat. Jangan Anda membuang waktu sia-sia. Anda sudah cukup lama investasi, sudah 1-2 tahun. Setelah, kalau Anda tidak keluar dari bulan Agustus ini sampai akhir Agustus ini, jangan Anda menyesal nanti setelah memasuki bulan September, Oktober, itu nilai investasi Anda tinggal separuh. Jadi Anda selama ini tidak mendapatkan apa-apa. Dan jangan Anda pikir 1-2 tahun udah balik. Ini berbeda dengan apa yang terjadi rush besar-besaran di reksadana pada tahun 2005.
1-2 tahun ekonomi sudah membalik. Ini akan lama, bisa makan waktu di atas 5 tahun. Karena apa? Karena kondisi ekonomi global. Ini bukan bicara hanya terjadi di Indonesia. Inflasi ini terjadi di semua negara. Kekeringan fiskal yang terjadi dalam anggaran belanja negara-negara itu bukan hanya Indonesia, semua negara. Semua negara terdampak dengan masalah fiskal, masalah BBM ini. Semua negara kesulitan dalam menangani subsidi BBM ini. Masalah anggaran ini. Atau anggaran ini negara berkembang ya. Semua negara berkembang pasti mensubsidi BBM-nya. Itu berpengaruh. Semua kena terdampak bukan hanya kita. Jadi kondisi ini akan lama. Untuk memulih kembali dari kondisi gawat seperti ini, itu butuh waktu di atas 5 tahun. Karena semua ada berkaitan. Tidak mungkin kita bisa pulih sedangkan yang lain masih kena. Karena kita juga harus menjual barang kepada negara itu. Negara itu masih dalam kondisi susah, dia berhemat, maka kita juga tidak mendapatkan pendapatan penerimaan negara. Maka kondisi ini mengkait dan lama. Mumpung, saya ulang lagi, harga reksadana net aktiva bersih Anda masih tinggi-tingginya, Anda segera keluar di reksadana pasar saham maupun pasar uang juga. Karena obligasi kita pasti kalah dengan obligasi tingkat suku bunga di Amerika Serikat. Investor akan cenderung ke sana. Anda segera keluar sebelum terlambat. Kondisi gawat ini akan terjadi dan panjang. Jangan Anda sampai akhirnya uang Anda sia-sia, sudah simpan lama di reksadana, Anda tidak redemption sekarang, malah Anda akan memperpanjang uang Anda sampai 10 tahun ke depan. Anda butuh likuiditas karena kondisi inflasi tinggi, kondisi resesi panjang, kondisi yang ekonomi yang tidak menentu, Anda usaha susah, orang yang bekerja kantoran juga susah, Anda butuh cash, likuiditas untuk membiayai kehidupan Anda sehari-hari. Jadi Anda segera redemption itu reksadana Anda. Terserah Anda, tidak mau dengar, jangan menyesal. Anda redemption reksadana Anda dan Anda masuk ke dalam yang mirip seperti reksadana. Tapi reksadana ini hanya reksadana mutual fund. Ini adalah aset manajemen juga sama. Pengelolaan dana kelolaan, tetapi ini dikelola dana di hedge fund. Hedge fund itu berarti dana kelolaannya tidak terikat aturan seperti manajer investasi di Indonesia yang terikat aturan hanya berinvestasi di pasar saham dan pasar uang. Dan di dalam negeri Indonesia, terikat aturan di Indonesia. Tetapi Anda masuk ke dalam aset manajemen perusahaan asing, itu tidak terikat aturan, mereka transaksi, mereka bisa investasi di global market, di pasar yang tidak ada aturannya. Pasar derivatif, pasar currency, option, ya, di mana pasar yang volatile dan pasar bisa mengikuti trend market. Jika trend market menaik up, mereka long posisi, dan trend market turun, mereka bisa short posisi. Jadi mereka fleksibel di setiap kondisi market. Nah, di kondisi sekarang ini, investasi yang terbaik adalah di aset manajemen hedge fund. Maka saya ulang-ulang berkali-kali dan saya sudah berpikir yang terbaik untuk Anda, bahwa inilah kesempatan Anda segera keluar dari reksadana, karena reksadana itu Anda hanya investasi di pasar saham dan pasar uang, obligasi dan lain-lain. Nah, kalau pasar saham, kondisi ekonomi global tidak menentu ini, bulan Oktober bursa dunia sudah anjlok turun, maka kita juga akan anjlok turun. Kita juga sudah mengalami inflasi yang tinggi, BBM akan naik minggu depan, ya, dan kita ada kekhawatiran akan naikin suku bunga juga. Udah pasti, kalau semua negara sudah naikin suku bunga, maka kita juga akan naikin suku bunga. Itu hal yang pasti terjadi, cuman tunggu waktu saja. Nah, kesempatan ini jangan Anda sia-siakan, jangan Anda menunggu terlalu lama, mumpung indeks harga saham gabungan kita masih di bawah. Karena jangan mimpi indeks harga saham gabungan kita menembus level 7.300. Itu sudah tidak mungkin lagi. Karena Anda lihat kondisi global, hari Senin market sudah jatuh lagi merah. Taruhan saya,
hari Senin tanggal 22 Agustus itu indeks Bursa Efek Indonesia merah, merona, merah berjamaah, semuanya jatuh. Karena kita tidak bisa terlepas dari kondisi global. Kalau bursa saham di dunia jatuh, Eropa jatuh, masa kita yang naik sendiri? Tidak mungkin. Itu dunia kebalik-balik. Dan apa yang saya katakan ini adalah logika ekonomi. Ya, Anda segera keluar dari reksadana sebelum terlambat. Jangan Anda itu seperti orang ras yang terjadi tahun 2005. Semua pada ngamuk-ngamuk di BNI Securities. Jangan kejadian itu terulang lagi. Ya, Anda sadar bahwa namanya investasi itu ada siklusnya. Ini saatnya siklus menurun untuk investasi di saham dan pasar uang. Jadi Anda segera keluar dari reksadana, Anda masuk ke aset manajemen yang mengelola dana Anda dalam trading atau investasi hedge fund. Hedge fund itu berarti mereka melindungi nilai. Jadi kebalikan dari membeli satu arah ke atas tapi mereka menjual ke bawah. Mereka kebalikan dari reksadana yang terikat aturan itu. Bebas. Di hedge fund itu bebas. Kapanpun juga bisa menikmati take profit. Dan satu lagi, kalau Anda pindahkan ke dalam aset manajemen hedge fund yang saya tawarkan kepada Anda ini, peluang yang saya tawarkan kepada Anda ini beda banget dengan reksadana di Indonesia. Kalau reksadana di Indonesia, Anda investasi 1 tahun misalnya, Anda tidak bisa, Anda boleh redemption memang, Anda ada penarikan dana, entah 6 bulan atau berapa bulan Anda mau narik, tetapi Anda kena penalti yang besar sekali persentasinya. Sedangkan karena Anda butuh cash, maka Anda redemption. Jika Anda redemption dalam belum habis kontrak, maka Anda kena penaltinya. Tetapi di aset manajemen yang saya tawarkan kepada Anda ini, Anda tidak pusing dengan masalah likuiditas cash. Karena tiap bulan, setiap minggu pun Anda bisa redemption. Terserah Anda, asalkan sudah Anda merasa bahwa hasil, karena Anda bisa melihat di akun pribadi Anda, setiap transaksi yang mereka, trading yang mereka lakukan oleh fund manager di aset manajemen itu, jika Anda melihat sudah profit, sudah bisa menghasilkan return bagi Anda bisa withdraw itu per minggu, tidak usah tunggu bulan, per minggu. Tetapi estimasi yang diberikan setiap bulannya itu antara 3-6%. Nah, jika Anda sudah merasa sudah cuan, sudah profit, Anda bisa withdraw entah seminggu atau 2 minggu, terserah Anda. Jadi Anda bisa mendapatkan likuiditas, Anda bisa mendapatkan cash itu setiap bulannya, setiap minggunya. Jadi Anda tidak usah khawatir dan Anda tidak kena penaltinya. Pokoknya Anda itu dijaminkan, pokoknya itu kontrak setahun. Anda tidak bisa tarik pokoknya, tetapi Anda bisa mendapatkan keuntungan itu. Keuntungan itu diberikan atau pengembalian itu atau return itu diberikan kepada Anda setiap minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, setiap bulan. Terserah Anda. Ya. Pokoknya setiap bulan pasti returnnya 3-6%. Nah, begitulah ya time on condition yang diberikan oleh aset manajemen yang saya tawarkan kepada Anda ini. Inilah peluang, Anda harus segera ambil peluang ini karena inilah yang terbaik, karena sangat fleksibel ya. Anda bisa membantu Anda dalam kondisi yang sulit ya, kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, yang Anda butuh likuiditas cash. Anda bisa, jika Anda kalau Anda di reksadana, ini saya adakan kita perbandingan ya. Kalau Anda tetap ngotot di reksadana, bursa saham ini anjlok, itu nilai aktiva bersih Anda turun. Otomatis jika Anda butuh cash, Anda cut loss, Anda redeem di harga yang jatuh dalam. Tetapi ini sekarang Anda keluar, Anda masukin di aset manajemen, di hedge fund yang saya tawarkan kepada Anda ini. Anda kontraknya setahun, yang modalnya pokoknya itu Anda tidak usah Anda redeem, Anda diberikan likuiditas. Anda bisa withdraw setiap bulan, setiap estimasi yang diberikan returnnya antara 3-6%, tetapi withdrawnya bukan sebulan, seminggu pun Anda bisa withdraw, tergantung Anda. Inilah peluang yang luar biasa yang saya tawarkan kepada Anda.
segera keluar dari reksadana. Saya ulang-ulang lagi. Ini kesempatan jangan sampai terjadi rush besar-besaran setelah bursa saham anjlok, karena ini sudah kelihatan tanda-tanda mau anjlok. Apa yang saya selalu katakan di konten-konten saya sebelum-sebelumnya, bulan-bulan lalu sampai tahun lalu, saya mengatakan akan terjadi kebangkrutan ekonomi dunia, akan terjadi market crash besar sepanjang sejarah. Itu hits di bulan Oktober 2022 ini. Itu akan terjadi. Anda tinggal buktikan saja omongan saya. Oke? Jika Anda ingin tahu lebih jelas ya tentang aset manajemen yang saya tawarkan kepada Anda itu yang lebih unggul daripada reksadana itu, Anda email saya di bawah ini ya. Saya akan berikan informasi penjelasan yang lengkap kepada Anda. Email saya, jangan lupa email saya ada di deskripsi, di kolom deskripsi di bawah ini. Oke. Bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon di-subscribe dan tekan loncengnya untuk aktifasi notifikasinya. Sukses untuk Anda.